Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek 3 siklus coaching untuk supervisi akademis. Perkenalkan, saya Fauzan SPDI sebagai observer, dan di samping kanan saya Jun Sandra Irawan Putra sebagai coach, dan di samping kiri saya Richard Andres SPD MPDT, saya berperan sebagai coaching. ya. Selamat menyaksikan. Oke. Gimana kabar Pak Jun? Alhamdulillah baik. Pak Fauzan gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Berkaitan dengan rencana Pak Jun untuk melakukan coaching. Iya, betul. Izinkan saya sebagai observer Siap. nanti mengamati Pak Jun ya. Oke. Oke. Berkaitan tentang masalah coaching, ada beberapa penilaian, rubrik penilaian yang harus terpenuhi ya Pak Jun. Yang pertama, yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa prinsip coaching itu yang pertama harus kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Pak Jun. Setelah itu kompetensi inti seorang coaching, pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti setelah itu setiap coaching yang kita lakukan itu dengan memakai alur tirta ya, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kalau nanti terhadap coaching yang Pak Jun lakukan terhadap coaching, kira-kira Pak Jun di prinsip coaching ini Pak Jun fokus di mana? Baik Pak Fauzan. Jadi dari apa yang Bapak Fauzan sampaikan tadi, Ya. mungkin yang akan saya tonjolkan nanti yaitu kemitraan. Pak Fauzan. Kemitraan. Di prinsip. Karena saya berpendapat kemitraan ini kadang ada si coach ini kadang merasa kurang nyaman kalau kita tidak menginginkan prinsip ini. Yang kedua adalah di kompetensi inti di coaching ini saya akan menonjolkan kehadiran penuh saya dalam melayani si coach. Oke. Jadi pertama kemitraan, Pak Jun ingin lebih fokus tentang menilai coaching ini ya. Baik Pak Jun, kemudian kompetensi inti seorang coaching itu kan ada 3 tadi ya Pak Jun. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam kompetensi ini Pak Jun ingin berdalam-dalam di mana gitu Pak? Ya. Pada present Pak Fauzan, Iya. itu kehadiran penuh, bagaimana saya nanti akan membuat bagaimana perasaan si coach ini benar-benar saya sendiri hadir di dekat si coach ini. Sehingga persoalan-persoalan yang ada pada seorang coaching itu bisa terbuka, Iya, terbuka lebih. dan bisa saya gali lebih dalam Ya. lagi. Ketika orang nyaman itu akan bisa kita gali lebih Betul, banyak. jadi plong jadinya Pak. Ya. Baik Pak Jun, dalam coaching ini kita menggunakan alur tirta, ada Iya. tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Dari rencana ini kira-kira apa indikator yang ingin Pak Jun capai sebagai tolak ukur keberhasilan Pak Jun dalam melakukan coaching? Ya mungkin kalau berbicara tentang indikator atau tolak ukur Pak Fauzan, nanti keberhasilan bagaimana caranya saya bisa melaksanakan proses tersebut sesuai alur. Jadi seperti yang bilang tadi, saya menetapkan tujuan bersama si coach tujuan ini. Yang kedua adalah bagaimana saya mengidentifikasi dengan baik, bagaimana nanti si coach dapat merumuskan rencana aksinya dan melakukan tanggung jawab dalam menerapkan solusi tersebut. Oke, terima kasih Pak Jun. Mudah-mudahan proses coaching Pak Jun dengan coachingnya nanti berjalan dengan Siap. lancar.
Ya Pak Jun, makasih. Oke Pak Mazhar. Iya. Baik, Assalamualaikum Pak Jun. Salam Pak Richard. Sehat Pak Jun. Alhamdulillah. Pak Richard gimana kabarnya Pak Richard? Alhamdulillah. Sibuk beberapa hari belakangan ini Pak Richard. Iya itulah Pak Jun. Saya beberapa waktu ini memang ingin cerita konsultasi lah dengan Iya. Pak Jun. Jadi rencananya apa nih tujuan kita hari ini Pak Richard? Pertama gitu Pak Jun, saya ingin curhat lah dengan Pak Jun mengenai kondisi ada beberapa kendala dan hambatan yang menurut saya harus solusikan. Iya. Jadi akhir-akhir ini saya bermasalah dengan manajemen waktu terkait tugas dan yang lain-lain gitu Pak Jun. Waktu dan tugas ya Pak Richard ya. Tugas, ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu Pak Richard, kejadian seperti apa sekarang ini Pak Richard? Situasinya Pak Jun, ya. Situasi. Situasinya begini Pak Jun, saya kebetulan ada tugas utama mengajar tentunya Pak Jun, kemudian ada tugas tambahan juga. Di tugas tambahan ini ada beberapa capaian yang memang diukur oleh waktu. Iya nih. Jadi memang akhir-akhir ini terkait kondisi fisik dan apa juga sebenarnya terhadap kesibukan, kesulitan saya membagi waktu antara tugas dengan beberapa hal yang memang harus dikejar cepat. Jadi terkadang mempengaruhi emosional saya Pak Jun, gitu. Jadi antara beban tugas emosional, Ya. ini bagaimana cara kita Mensiasati bisa tadi ya Pak Richard. Iya. Jadi kira-kira Pak Richard idealnya Pak Richard maunya seperti apa Pak Richard? Idealnya ya barangkali memang setiap tugas yang kita hadapi, setiap tugas yang masing-masing guru terima itu sebenarnya kan macam-macam. Iya. Tidak ada tugas itu yang tidak berat Iya. sebenarnya kan. Cuman akhir-akhir ini saya tentu mengharapkan punya punya jeda-jeda, artinya tidak dihukum oleh masalah waktu dan yang lain-lain. Tapi itu kan tidak mungkin. Yang menurut saya yang paling ideal itu adalah tugas itu punya tim kerja, dan saya idealnya seperti itu, sehingga tugas ini tidak terberatkan ya, terbebankan ke satu orang gitu Pak Jun. Jadi dari apa yang Bapak Richard sampaikan tadi, ini ya rencananya apa ini ke depan Pak Richard? Itulah saya yang sedang berpikir-pikir sekarang nih Pak Jun. Saya berpikir kadang mengajak orang ke dalam tim itu tentu mereka harus paham juga dulu cara kerjanya seperti apa, gitu kan, cara kerjanya seperti apa, dan kemudian regulasi yang membayanginya juga harus dipahami. Artinya orang-orang yang perlu saya bawa, misalnya ada dalam tim, saya membentuk tim misalnya, saya tentu mencari figur-figur yang pertama paham tentang kondisi pekerjaannya seperti apa. Yang namanya pekerjaan yang sifatnya tambahan itu tambahan juga dari waktu jam kerja sebenarnya, dan ini perlu loyalitas dan keikhlasan gitu Pak Jun. Di langkah yang sudah Bapak Richard lakukan dari apa yang Bapak Richard sampaikan tadi sudah sejauh mana? Saya sudah punya tim sebenarnya Pak Jun. Cuma mungkin barangkali tim itu ada pasang surut. Iya. Ada pasang surut. Ada beberapa tim yang memang bekerja. Tapi karena memang sama kondisinya dengan saya juga, mereka tentu punya capaian-capaian pribadi tersendiri. Kemudian ada tugas yang melekat pada diri mereka juga sendiri, dan mereka mempunyai permasalahan yang sama sebenarnya terhadap kesulitan waktu ini. Jadi saya pikir solusi yang terpikirkan oleh saya itu adalah untuk menambah jumlah timnya. Ketika ada satu yang surut, yang lain bisa mengambil alih kendali. Mungkin itu. Baik Pak Richard, jadi dari yang telah Bapak Richard paparkan tadi, terus bagaimana langkah proseduralnya juga sudah Bapak Richard sampaikan tadi. Jadi kedepannya bagaimana Bapak Richard mengukur atau menandakan ini sudah sesuai atau gimana?
saya sebenarnya terpikir untuk mengajak beberapa kawan untuk masuk dalam tim kerja ini, katakanlah tim pengangkut air namanya, Pak Jun. Tentu langkah awal saya cari talenta, saya cari talenta yang ada di sekolah. Cara yang pertama itu disosialisasikan dulu, Pak Jun. Saya sosialisasikan, saya ajak untuk rapat massal. Kemudian saya tentu harus bertanya kesediaan. Kadang ada orang yang punya kemampuan tapi tidak bersedia untuk bekerja. Sama juga. Tentu langkah selanjutnya adalah saya bertanya tentang kesediaan, dan ini sifatnya mungkin sama juga dengan proses coaching sebenarnya. Saya harus bertanya kesediaannya seperti apa dan yang lain-lain. Kemudian lalu saya bisa membebani mereka dengan beberapa tugas dan tanggung jawab yang bisa membantu percepatan dari tugas, sehingga waktu saya yang tersita sekian banyak untuk pekerjaan ini bisa saya bagi secara parsial ke beberapa kawan gitu, Pak. Baik Pak Rizal, sudah panjang lebar kita berbicara bercerita. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Bapak Rizal? Apa yang sudah Bapak Rizal dapatkan dari pembicaraan ini? Iya, saya terima kasih loh. Saya sebenarnya itulah setiap manusia itu kan memang butuh tempat berbagi. Iya. Saya agak plong sedikit setelah cerita dengan Pak Jun, artinya walaupun selama ini langkah-langkah itu terpikirkan baru oleh saya, jadi saya mungkin akan implementasikan juga bahwa tim ini harus cepat-cepat saya bentuk, karena memang pekerjaan ini tidak bisa ditipu sama tidur aja kan, nah, gitu, tidak bisa dikecoh. Tanggung jawabnya tetap terus berjalan sesuai dengan waktunya. Baiklah Pak Rizal, sudah di akhir pembicaraan. Jadi doa saya semoga apa yang Bapak Rizal rasakan sekarang ini dapat lancar jaya, dan semua dapat berjalan dengan semestinya Pak Rizal. Oke Pak Jun, terima kasih banyak Pak Pak Jun. Jun. Ya. Oke, Pak Jun. Ya, Sehat, Pak Jun? Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Jun, tadi saya sudah melihat secara langsung tentang coaching yang Pak Jun lakukan dengan Koci ya, dengan Bapak Rizal tadi. Pertama selamat dulu kepada Pak Jun. Saya melihat tadi proses coachingnya berjalan dengan hangat, sangat interaktif ya antara seorang coach dengan coachinya. Ada beberapa yang perlu mungkin saya sampaikan kepada Pak Jun, bahwa proses yang Pak Jun lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, apakah itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi dari seorang dalam coaching itu juga sudah berjalan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Jun dalam proses coaching yang Pak Jun lakukan tadi. Pertama, hal apa saja yang sudah tercapai dalam proses coaching yang Pak Jun lakukan? Baik, Bapak Fauzan. Jadi dari proses coaching yang saya lakukan tadi, yang rasanya sudah tercapai di Pak Fauzan menjadi mentor, yaitu ketika yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Saya sudah berusaha melakukan itu. Pada kompetensi intinya saya juga sudah mencoba untuk hadir present atau hadir di tengah si coach tersebut. Ya, saya juga sudah melihat tadi bagaimana Pak Jun sudah kehadiran penuh ya, mendengarkan persoalan yang dihadapi oleh coach. Kemudian sesuai dengan apa yang kita komunikasikan sebelumnya ya Pak Jun ingin menggali tentang prinsip coaching itu masalah kemitraan. Apakah dalam proses tadi sudah sesuai dengan keinginan Pak Jun dalam menggali kemitraan ini? Kalau rasanya sudah Pak Fauzan, saya sudah mencoba bagaimana tidak menjudge si coach, berusaha untuk menggalinya bagaimana
saya ingin menempatkan diri bahwasanya kita sama gitu. Ya. Jadi sehingga membuat si coach ini nyaman untuk berbicara. Ya Pak Jun, proses kenyamanan itu penting. Iya betul Pak. Ketika seorang coach itu seakan-akan menjadi guru, maka seorang coach itu pasti akan ada tekanan ya Pak Jun. Jadi ketika kita menganggap dia idola sebagai teman, sebagai sahabat, sehingga persoalan-persoalan itu akan keluar dengan sendirinya, sehingga dia merasa ada teman berbagi lah ya Pak Jun, sehingga dia merasakan persoalan itu pantas diceritakan kepada seorang coach gitu ya. Jadi kita pun lebih mudah untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri seorang coach. Kemudian juga Pak Jun sudah menerapkan dengan alur tirta tadi ya Pak Jun, bahwa sebagai seorang coach kita sudah sama tahu bahwa ada di situ tujuan percakapan kita, kemudian kita harus mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya melihat Pak Jun sudah melakukan itu. Cuman sebagai untuk penguat untuk masa-masa yang akan datang, Pak Jun, ada beberapa mungkin yang perlu ditambahkan ya Pak Jun. Dalam proses coaching itu kita juga harus mengejar kepada diri seorang coach itu kapan persoalan yang dihadapi itu ditawarkan solusinya, kemudian kapan dia akan melakukan. Jadi kita harus menggali potensi coach itu supaya mereka tahu kapan dilakukan dan dilaksanakan sebaik mungkin dan secepat mungkin, sehingga seorang coach itu tidak berlarut-larut dalam persoalan yang dihadapinya. Itu mungkin hasil dari pengamatan saya ya Pak Jun. Luar biasa sekali Pak Jun hari ini saya lihat. Kemudian kira-kira untuk di masa yang akan datang dalam proses yang Pak Jun lalui dari sebagai coach dan coachee dalam proses coaching itu, kira-kira apa yang harus ditingkatkan untuk di masa yang akan datang? Baik Pak Fauzan, dari apa yang telah dilakukan tadi, jadi yang ingin saya tingkatkan lebih baik yang akan datang itu pertama itu mungkin pertanyaan berbobot gitu Pak Fauzan. Jadi keterbatasan kita, bagaimana kita memberikan umpan-umpan atau pertanyaan, bagaimana caranya supaya si coach ini bisa tergali mencari solusi dari masalah tersebut. Seperti yang Bapak Fauzan sampaikan tadi, kapan dia tahunya masalah ini harus dibuat aksinya dan kapan dilaksanakan dan siapa saja yang dilibatkan. Mungkin dari penyusunan redaksi pertanyaan yang berbobot kali Pak Fauzan. Ya betul sekali Pak Jun. Kalau kita lihat dari kompetensi inti coaching itu ya Pak Jun, satu di antaranya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau kita lihat memang antara itu sebuah sistem kalau kita lihat, dan bisa kita pisahkan. Pertanyaan berbobot itu tidak akan lahir kalau kita tidak melakukan kehadiran penuh, kalau kita tidak mendengarkan aktif. Jadi Pak Jun lebih fokus nanti mungkin di situ lagi. Terima kasih Pak Jun. Jadi mudah-mudahan proses coaching ini menjadi budaya di sekolah kita, sehingga ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru kah namanya, siswa kah namanya. Mudah-mudahan besok kita bisa mengidentifikasi persoalan siswa ini, kemudian mereka bisa mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapinya, kemudian bisa kita coaching itu bisa mencarikan solusinya dan bisa merencanakan aksinya dan bertanggung jawab dia terhadap dia. Luar biasa sekali Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Oke, siap.